satu kata yang ku ucap di doaku, ku meminta, ku berserah di dalam pengharapan. Berawal dari satu doa yang ku persembahkan padamu, yang ku mau hanya dekatmu, oh Tuhan, oh Yesusku. Ku menyembahmu, ku senangkanmu di setiap langkah bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Berawal dari satu kata yang ku ucapkan di doaku, dan ku meminta, ku berserah di dalam pengharapan. Berawal dari satu doa yang ku persembahkan padamu, yang ku mau hanya dekatmu, oh Tuhan, oh Yesusku. Ku menyembahmu, ku senangkanmu di setiap langkahku bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Ku menyembahmu, ku senangkanmu di setiap langkah bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Oh Yesus, takkan ku gentar, sebab Kau penolongku, Yesusku. Takkan ku takut, sebab Kau sertaku. Ku menyembahmu, ku senangkanmu di setiap langkahku bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan.
senangkanmu, ku menyembahmu di setiap langkahku bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Ku menyembahmu, ku senangkanmu di setiap langkahku bersamamu. Ku tinggikanmu, ku agungkanmu Tuhan. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Thank you, Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. We worship you, oh Jesus. We worship you, oh Jesus. And I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you,
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebelum kita sharing, saya mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi Tuhan tambahkan bagi kami. Tuhan boleh beribadah Tuhan hari ini dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya biarlah Tuhan membuka setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap pikiran. Biarlah Tuhan lembutkan setiap hati yang menyaksikan hari ini. Biarlah ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh mempunyai hati sebagai seorang murid yang mendengar. Bahkan mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Tanamkan di setiap tanah hati yang subur Tuhan untuk firman-Mu itu sebagai benih yang bertumbuh berkali lipat untuk menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan beberapa waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, juga urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, yang terbatas ini Tuhan, tapi kami percaya ketika Tuhan mau pakai, biarlah Tuhan mengurapi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya teman-teman, bulan Februari, kita sudah membahas tentang kesehatan jiwa teman-teman, dan bulan ini kita masuk kepada bulan ketiga teman-teman, dan sepanjang bulan ini sampai akhir bulan nanti kita akan membahas tentang kesehatan tubuh teman-teman. Nah hari ini aku membawain sharing teman-teman tentang persembahan yang hidup dan berkenan. Kita buka Alkitab kita dulu ya di rumah kita masing-masing di Roma 12 ayat 1. Kita buka bersama-sama, dan kalau teman-teman sedang menyaksikan, kita mau baca sama-sama ya, supaya firman itu bisa kita dengar dan kita boleh melakukan. Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman boleh digarisbawahi bahwa persembahan tubuh kita dipakai untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah teman-teman. Dan itu kata firman Tuhan adalah ibadah kita yang sejati. Tentunya teman-teman hari ini aku mau bawa teman-teman untuk merubah mindset kita teman-teman, bahwa ibadah itu hanya yang dilakukan setiap seminggu sekali teman-teman. Dan itu namanya ibadah. Dan percayalah teman-teman, kalau hari ini teman-teman ibadah, sangat-sangat puji Tuhan teman-teman. Teman-teman punya waktu buat Tuhan, teman-teman memprioritaskan Tuhan, hari ini boleh ibadah bersama-sama. Tapi teman-teman, ternyata firman Tuhan bilang, ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah kalau teman-teman buka di Roma 12 ayat yang kedua, teman-teman di bawahnya, itu
ayatnya connect teman-teman, ayatnya nyambung. Yang berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna teman-teman. Ini kuncinya ternyata teman-teman. Salah satu kunci bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan teman-teman. Dilanjutkan di ayat yang 2, dijawab di ayat yang kedua bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Perbedaan yang sangat kontras teman-teman antara menjadi serupa dengan dunia dengan serupa dengan Kristus teman-teman. Itu menjadi perbedaan yang sangat kontras teman-teman. Serupa dengan dunia dan serupa dengan Kristus. Nah teman-teman, yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi teman-teman mungkin hari-hari ini kita hidup di dunia, teman-teman oke. Tapi teman-teman mungkin hari ini sedang ditawarkan hal-hal yang dunia tawarkan teman-teman. Yang mungkin itu membawamu jauh, bahkan boro-boro untuk menjadi serupa dengan Tuhan teman-teman. Tapi itu membawa hubungan teman-teman yang semula mungkin dekat dengan Tuhan, tapi menarik jauh teman-teman untuk teman-teman menjadi serupa dengan dunia. Kalau hari ini prinsip dunia sedang dunia tawarkan buat kita, berbeda dengan prinsip yang Tuhan tawarkan buat kita, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman harus pegang ayat ini adalah bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, teman-teman. Nah, ibadah kita yang sejati dilakukan ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Saat kita mempersembahkan tubuh kita, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Membagikan 3 poin. Bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah tentunya. Yang pertama, teman boleh catat ya. Yang pertama, tubuh kita tidak untuk berbuat dosa, teman-teman. Kita buka di ayat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi teman-teman bisa baca bersama-sama di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, teman-teman. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dari kecil, dari lahir teman-teman, itu Tuhan punya destiny, teman-teman. Tuhan punya tujuan bukan untuk dipakai untuk berbuat dosa, teman-teman, tubuh ini. Tapi Tuhan ciptakan kita dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah, kehendak Allah yang sudah ditetapkan bagi kita masing-masing, teman-teman. Setiap kita, Tuhan punya tujuan yang berbeda dari setiap kita. Mungkin tujuan yang Tuhan buat saya nggak sama dengan tujuan yang Tuhan buat untuk teman-teman. Tapi teman-teman, dari awal mula Tuhan ciptakan kita dengan destiny supaya kita bisa melakukan kehendak Allah di bumi ini, teman-teman. Nah, tadi ayatnya nyambung supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, teman-teman. Karena teman-teman harus tahu destiny Tuhan ketika Tuhan menciptakan teman-teman. Nah, tubuh ini teman-teman bukan untuk dipakai untuk melakukan dosa, untuk melakukan seks bebas, untuk melakukan menganiaya orang lain, teman-teman. Untuk apa lagi? Banyak sekali dosa-dosa di luar sana, teman-teman. Tapi percayalah, teman-teman, ayat ini jelas sekali menjawab bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi di dalam sini, teman-teman, itu ada Roh Kudus. Dan Tuhan bilang bahwa kamu tahu nggak, kata Tuhan, bahwa tubuh kamu itu bukan punya kamu sendiri, teman-teman. Artinya apa? Ketika Tuhan bilang seperti ini, kita sadar bahwa tubuh kita ini bukan kita pakai untuk kemauan kita sendiri. Tubuh kita ini bukan kita pakai dengan semau-maunya kita, dengan sia-sia, teman-teman, dengan keegoisannya kita. Tapi Tuhan bilang tubuh kita ini Tuhan udah bayar lunas, teman-teman. Kapan Tuhan bayar lunas? Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib, dan Tuhan bayar dengan darahnya yang mahal, teman-teman. Kalau teman-teman nonton film The Passion of the Christ, teman-teman, itu aku selalu nangis nonton film itu, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman belum nonton, coba teman-teman cari di YouTube, kayaknya sepertinya udah ada, teman-teman, harusnya. Nah, teman-teman nonton The Passion of the Christ supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana Tuhan membeli kita. Tuhan membayar kita, teman-teman, dengan darahnya yang mahal, dengan mahkota duri, dengan tangan yang harus terpaku, teman-teman, dengan kaki yang harus terpaku.
Semuanya, bahkan ketika bawa itu salib teman-teman, Tuhan sempat jatuh dan itu sakit sekali tentunya teman-teman. Nah teman-teman harus nonton supaya teman-teman bisa mengetahui teman-teman seberapa mahalnya hidup kita. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman sayang dengan seseorang gitu ya. Teman-teman mau nggak teman-teman korbankan diri teman-teman untuk mati bagi orang itu teman-teman. Mungkin sahabat, mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin teman atau mungkin siapapun teman-teman. Yang teman-teman sayang sekali sepertinya. Teman-teman mau korbankan buat dia. Saya rasa hanya berbanding berapa teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman mau rela mati buat dia, berarti teman-teman tandanya dia adalah orang yang spesial buat teman-teman. Betul? Tapi kalau dia bukan orang yang spesial buat teman-teman, teman-teman gak mungkin mau korbankan darah teman-teman, tubuh teman-teman untuk orang itu. Betul gak? Nah, karena kita spesial di mata Tuhan, makanya Tuhan rela mati buat kita, supaya Tuhan bilang kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Makanya aku sering bilang kalau ada di antara teman-teman yang mungkin insecure hari-hari ini, teman-teman bilang, Ci, aku sudah melakukan dosa. Ci, aku sepertinya aku dijauhkan orang dan aku merasa aku udah gak berharga lagi hidup ini. Akhirnya aku putus asa, aku mengakhiri hidup ini. Hei teman-teman dengar, stop hari-hari ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan bilang ke teman-teman itu engkau berharga di mataku. Kenapa? Kalau engkau gak berharga, Tuhan gak mungkin mau mati buat engkau hari itu. Nah teman-teman tahu darah itu adalah hal yang terpenting. Darah itu teman-teman ketika berhenti mengalir dalam tubuh kita ini, maka kita akan mati teman-teman. Karena darah itu sesuatu hal yang paling penting di dalam tubuh kita. Nah makanya teman-teman sesuatu hal yang paling berharga itu adalah darah teman-teman. Nah kalau teman-teman bayangkan bahwa Yesus telah mati buat teman-teman, dia sudah mengorbankan darahnya buat teman-teman. Masa kita mau mengecewakan Tuhan teman-teman yang sudah menciptakan diri kita, yang sudah menciptakan tubuh kita ini untuk kita pakai untuk berbuat dosa teman-teman. Tuhan pasti sedih banget melihat kita gitu. Nah bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Dengan memakai tubuh ini untuk Tuhan teman-teman, bukan untuk dosa. Berhenti teman-teman kalau mungkin hari-hari sedang melakukan dosa, sedang ada di dalam kubangan dosa, sedang terjebak di dalam lumpur dosa. Yuk teman-teman dengar ini, aku mau ajak teman-teman bangkit dan teman-teman bertobat, sadar bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Dia mau untuk kita tidak berbuat dosa lagi tentunya. Itu poin yang pertama teman-teman. Poin yang kedua adalah tubuh dipakai untuk memuliakan Allah teman-teman. Worship Him. Puji sembah Dia teman-teman. Ayat Mazmur 134 ayat 2. Coba teman-teman boleh buka. Di Mazmur 134 ayat 2. Ayatnya berkata seperti ini. Satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan itu teman-teman adalah menyembah dirinya sendiri. Nah kita baca di ayat ini ya. Mazmur 134 ayat 2 bilang begini. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan teman-teman. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Teman-teman memuji Tuhan, mengangkat tangan itu bukan hanya sekedar tugasnya worship leader. Bukan hanya sekedar tugasnya singer yang ada di depan melayani teman-teman. Memuji Tuhan, ketika kita mengangkat tangan sama Tuhan, itu sebagai ekspresi bahwa kita bersyukur. Sebagai ekspresi bahwa, ya Tuhan, aku mau memuliakan Allah lewat apa yang ada pada kita, teman-teman. Teman tahu Daud menari begitu rupa, teman-teman, untuk Tuhan. Dan dia nggak malu, teman-teman. Kenapa? Sampai dia dibilang seperti orang gila, teman-teman. Kenapa? Karena dia percaya dia melakukan itu semuanya untuk Tuhan. Tentunya bukan untuk manusia. Gitu. Jadi semuanya all out buat Tuhan. Saya percaya teman-teman yang masih muda hari-hari ini, excited itu menjadi salah satu ciri anak muda, teman-teman. Teman-teman pernah dengar ada worship leader yang berkata bahwa, kalau dulu ya di anak muda, itu sering berkata bahwa siapa di sini yang masih diciptakan lengkap dengan tangan yang lengkap, dengan kaki yang lengkap gitu ya. Ayo kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Yang percaya bilang amin gitu ya. Dulu worship leader sering ngomong begitu teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena kita mau sama-sama teman-teman, bahwa di luar sana banyak yang kurang beruntung teman-teman, yang mungkin nggak ada tangan, yang mungkin Tuhan ciptakan tanpa kaki teman-teman.
Tapi mereka itu mau memuliakan Tuhan loh teman-teman, jangan salah. Teman-teman tahu Nick Vujicic, teman-teman bisa baca, ada bukunya, ada CD-nya, teman bisa dengar kesaksiannya teman-teman. Dia diciptakan tanpa tangan dan tanpa kaki teman-teman. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa teman-teman. Untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita teman-teman yang diciptakan dalam kondisi lengkap puji Tuhan. Dalam kondisi sempurna puji Tuhan teman-teman. Tapi maukah kita pakai tangan kita pakai kaki kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan teman-teman. Mungkin mulut kita teman-teman, kalau kita masih Tuhan izinkan kita nyanyi, ayo nyanyi buat Tuhan teman-teman. Bukan untuk berkata-kata kasar, bukan untuk berkata-kata yang jorok teman-teman. Kalau Tuhan kasih kita tangan teman-teman, ayo kita puji Tuhan. Kenapa kita malas mengangkat tangan mengucap syukur sama Tuhan teman-teman. Sedangkan Tuhan ciptakan dengan kondisi yang lengkap tentunya. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman bahwa tubuh kita sekali lagi diciptakan untuk kita memuliakan Allah teman-teman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir teman-teman. Tubuh harus menjadi berkat bagi sesama. Kita buka ayatnya di Matius 5 ayat 41. Bilang seperti ini. Demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil teman-teman. Artinya apa? Kalau engkau melakukan, diminta tolong teman-teman, teman harus melakukan lebih daripada apa yang diminta teman-teman. Itulah tanda bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan cara apa teman-teman? Tuhan menciptakan kita tubuh yang lengkap. Contoh, Tuhan menciptakan mata kita teman-teman. Bagaimana mata kita menjadi berkat buat sesama teman-teman? Ketika teman-teman pakai mata teman-teman untuk melihat sekeliling kita, itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kita teman-teman. Jangan egois teman-teman, jangan seharian hanya di kamar, rebahan, main gadget dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam main gadget, teman-teman gak lepas dari gadget. Teman-teman tahu nggak di luar sana banyak orang-orang yang butuh sekali dengan kita teman-teman. Makanya Tuhan ciptakan mata kita, coba teman-teman buka matamu untuk pandang sekelilingmu dan menjadi berkat bagi mereka. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk mengutuk teman-teman. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk membuli. Tuhan menciptakan mulut kita bukan untuk membuat orang lain tambah down teman-teman. Karena mulut ini kata firman Tuhan sesuatu yang kecil, tapi itu membawa dampak yang besar teman-teman. Bisa membakar seluruh hutan teman-teman dengan mulut kita. Kenapa? Karena dampaknya, efeknya itu luar biasa sekali teman-teman. Tuhan ciptakan mulut kita bukan untuk berbohong teman-teman, bukan untuk menfitnah, bukan untuk menjelekkan. Tapi percayalah teman-teman, ketika Tuhan ciptakan mulut kita, Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan orang lain. Supaya mulut ini bisa membawa damai sejahtera buat orang lain teman-teman. Bisa menceritakan kebaikan Tuhan tentunya. Nah Tuhan menciptakan telinga kita dengan 2 teman-teman. Untuk apa teman-teman? Bukan untuk mendengarkan hal-hal yang gosip. Bukan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak berkenan tentunya teman-teman. Tapi Tuhan ciptakan telinga kita untuk kita boleh mendengarkan cerita orang lain. Untuk kita buka telinga kita, untuk kita boleh menjadi berkat untuk orang lain teman-teman. Tuhan menciptakan tangan kita bukan untuk memukul tentunya. Bukan untuk menampar orang. Tapi Tuhan ciptakan tangan kita teman-teman untuk kita boleh merangkul sekeliling kita. Tuhan ciptakan tangan kita untuk kita boleh berdoa bersama orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah Tuhan menciptakan kaki kita teman-teman bukan untuk melangkah ke clubbing. Tuhan menciptakan kaki kita bukan untuk melangkah ke tempat yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi Tuhan menciptakan kaki kita untuk kita pergi memberitakan firman Tuhan teman-teman. Nah itu yang paling penting. Makanya teman-teman, tubuh kita dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan ciptakan. Itu untuk menjadi berkat buat sesama kita tentunya. Karena Tuhan sekali lagi Tuhan menciptakan kita karena dia punya destininya teman-teman. Bukan untuk kita lakukan semau-mau kita, tapi kita lakukan untuk apa yang Tuhan mau. Nah teman-teman, aku harap beberapa poin ini meskipun sepertinya singkat teman-teman, tapi 3 poin ini biarlah menjadi memberkati teman-teman, menjadi kekuatan buat teman-teman. Kalau yang hari ini mungkin sedang ada dalam dosa teman-teman, sedang ada dalam kubangan dosa dan teman-teman rasanya susah untuk bangkit, percayalah teman-teman bahwa Tuhan tidak jahat tentunya, Tuhan peduli sama teman-teman dan Tuhan mau angkat teman-teman
dengan tangannya untuk kembali kepada destininya Tuhan, untuk kembali kepada rencana awal ketika Tuhan menciptakan saya dan kamu, teman-teman. Nah, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu kita mau tutup di dalam doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan, hidup kami adalah sangat berharga di mata-Mu Bapa. Dan hari ini kami sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan punya destiny, Tuhan punya tujuan yang mulia untuk kami boleh memakai tubuh ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah yang mungkin saat ini sedang struggle di dalam dosa mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh bangkit dari dosa kami dan kami boleh bangkit melangkah untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain, buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.